langkah-langkahnya tuh. Nah, pembelajaran mendalam itu ada 3 hal yang harus kita terapkan setiap hari dalam kelas, dalam setiap pelajaran, yaitu bahwasanya pembelajaran itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, berkesadaran ini maksudnya siswa itu paham dia mau ngapain ini. Jadi ketika kita masuk dalam kelas, kita bilang hari ini anak-anak tujuan pembelajaran itu penting, kita bilang apa yang mau kita laksanakan di hari ini. Jadi mereka sadar, oh hari ini mau ini nih, matematika ini berbicara tentang apa, seperti itu. Itu artinya berkesadaran. Kemudian bermakna. Nah, mereka bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh seperti di kelas 2, misalkan pembelajarannya tentang mata rupiah. Nah, kita hubungkan dengan jajan mereka setiap hari kan gitu. Jadi kita kenalkan, ini uang 2.000 yang kamu pegang, ini 5.000 begitu. Jadi kalau misal kamu jajan 5.000, nah uang kamu 5.000, nah kamu jajan 2.000 rupiah, ada berapa kembaliannya, seperti itu. Mereka sadar bahwasanya oh bermakna itu begitu. Nah, mengembirakan itu dalam artian mereka senang melakukannya, mereka tidak terpaksa, mereka bisa nanti mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Jadi pembelajaran itu cuma ini aja, Bu, nggak usah kita berpikir kemana-mana, bukan, karena konsep yang di sini bukan lagi tentang banyaknya materi pelajaran, tapi apa yang mereka dapat setelah pembelajaran itu. Nanti dari 3 ini akan nah, dari yang ketiga ini nanti pembelajaran mendalam sebenarnya ini aja ya, ada 4 step. Yang pertama dimensi profil lulusan. Biasanya yang kemarin itu kan ada 5, dan sekarang ditambah 3. Yang pertama itu setiap hari pembelajaran itu harus berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya setiap hari kita kan ada berdoa dulu, kan baca doa sebelum dan setelah pembelajaran. Kemudian bagaimana attitude karakter itu yang diminta di sini. Nah, yang kedua tentang keluargaan. Keluargaan ini tentunya kita tampilkan, mereka tahu apa fungsi mereka. Siswa itu hak dan kewajibannya apa itu disiplin, apa itu aturan, gitu ya. Kemudian kreativitas ini bisa dikembangkan, kreativitas mereka, kemandirian, komunikasi mereka dengan guru, dengan teman, kemudian penalaran kritis mereka dalam belajar, kolaborasi ini dengan teman dan dengan guru, atau antar kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian terakhir kesehatan, ini penting, bagaimana siswa itu bisa menyerap pelajaran kita sementara dia pun sakitan, ini yang paling utama. Nah, kemudian masuk tadi ya, itu dia harus prinsip pembelajaran ya Bu, harus berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kemudian pengalaman belajar mereka itu aja, mereka pertama harus memahami dulu ya, memahami apa yang kita sampaikan, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata, kemudian bisa mereka refleksikan. Mereka bertanya, refleksi itu kan umpan balik dari siswa, apakah mereka itu sudah paham betul apa yang kita ini, atau kan mereka cuma belum bisa, tingkatnya kan ada, apakah tahu, sudah tahu, atau belum tahu, begitu ya. Kayak macam Ibu Rumi semalam kan ada videonya, itu dia ada. Kemudian terakhir kerangka pembelajarannya itu mulai ini cuma ini ya Bu, praktik pedagogis itu kan tiap hari kan. Kemudian lingkungan pembelajaran kita antara guru dengan kepala sekolah, kemudian guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua, itu namanya lingkungan pembelajaran. Kemudian pemanfaatan digital. Nah, ini pemanfaatan digital memang terbenturnya di sini, karena terus terang pembelajaran mendalam ini kita harus selalu pakai infocus. Di kelas itu harus ada kita tampilkan di layar itu video pembelajaran. Itulah yang masih dalam tahap kelemahan dari pembelajaran mendalam. Sementara di sekolah kita aja infocus cuma satu, kan nggak mungkin rebutan ya. Kemudian infocus ini kan nggak mungkin satu hari di kelas itu. Satu hari kita mungkin 3 pelajaran, 3 jam pelajaran, kan nggak mungkin infocus ini dipakai terus. Itu dia. Jadi guru diminta untuk mencari apa pengganti dari digital. Mungkin kita bermain games, harus ada apakah alat peraga seperti itu. Nah, kemitraan pembelajaran ini
sekolah yang lain. Bagaimana kita saling, mungkin ada KKG, nanti kepala sekolah kan sering ada rapat, nanti kepala sekolah menginfokan kepada kita guru untuk bagaimana di sekolah yang lain pembelajaran mendalam ini. Nah seperti itu aja. Lebih dan kurang saya minta maaf karena saya pun sendiri belum terlalu paham semalam itu, masih dalam belajar, jadi sama-sama kita belajar dan kemudian tahun depan nanti pasti akan ada yang dikirim kembali. Jadi sama-sama sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.